Sisi Baby geng. Sisi Baby bakal ngenalin situs game online tergacor dan terpercaya pastinya hanya di Betwin 188. Yuk join sama aku, caranya gampang banget, tinggal kalian transfer pakai rekening bank kalian yang sudah support, dan juga kita sudah support e-wallet juga ya geng, seperti GoPay, OVO, dan Dana. Dan kita juga lagi ada event menarik untuk bonus new membernya, kita ada 100% depositnya gengs. Yuk kapan lagi, yuk kita langsung daftar aja, linknya ada di pin komentar di bawah ini. Wawancara pertama Erik ten Hag sebagai bos baru Manchester United terus mencuri perhatian. Erik ten Hag mengatakan beberapa hal yang terdengar meyakinkan dan sesuai dengan level setan merah. Kemerosotan MU beberapa tahun terakhir jelas mengkhawatirkan. Rio Ferdinand selaku legenda Manchester United pun menyadari itu. MU tampak tidak seperti tim besar yang seharusnya. Mentalitas dan kualitas tim meragukan. Untungnya komentar Erik ten Hag baru-baru ini membuat Rio Ferdinand kembali yakin. Erik ten Hag telah menegaskan posisinya sebagai pelatih. Erik ten Hag berkata bahwa bagus saja tidak cukup bagus. Itu adalah kata-kata yang ingin saya dengar, ujar Ferdinand dikutip dari Express. Dia harus menerapkan itu di sesi latihan. Dia menginginkan tim yang dominan dan mendikte lawan, itulah yang dia tunjukkan di Ajax Amsterdam. Tentu sekarang dia memasuki situasi yang sangat berbeda. Jadi jelas ada banyak hal yang perlu dia lakukan, ada banyak pekerjaan, imbuhnya. Menariknya, Erik ten Hag sendiri telah menegaskan pentingnya sepak bola atraktif. Dia memang ingin timnya menang, tapi menang saja tidak akan lengkap jika tidak bermain bagus. Manchester United diyakini bakal membidik sejumlah pemain di bursa transfer musim panas mendatang. Ada beberapa posisi yang jadi perhatian, khususnya gelandang bertahan. Pos gelandang bertahan memang sudah bertahun-tahun jadi masalah MU dan belum juga ada solusi yang pas. Kini MU digadang-gadang bakal merekrut Declan Rice. MU sudah beberapa kali dihubungkan dengan Declan Rice. Musim ini bukan pertama kalinya. Namun harga mahal yang dipasang West Ham United masih jadi penghalang terbesar. Selain itu, menurut mantan pemain West Ham United, McAvenny, Rice tidak benar-benar tertarik meninggalkan klub London tersebut. Bakat seperti Rice akan mendapatkan apresiasi luar biasa di West Ham United. Menurut McAvenny, tidak adalah alasan kuat yang mendorong Declan Rice untuk bergabung dengan MU. Musim ini West Ham United terbukti lebih baik dari setan merah, jadi tidak adalah alasan untuk pergi. Spekulasi mengenai masa depan Paul Pogba berkembang semakin menarik. Baru-baru ini Paul Pogba digadang-gadang bakal meninggalkan Manchester United untuk kembali ke Juventus. MU memulangkan Pogba dari Juventus pada tahun 2016 lalu dengan biaya 89 juta pound sterling, rekor transfer pada tahun itu. Namun transfer ini terbukti tidak sepenuhnya berhasil, Pogba gagal tampil maksimal. Menariknya, performa Pogba di MU tidak pernah sebagus level performanya di Juventus. Kala itu tahun 2012 sampai 2016. Paul Pogba tampil gemilang di Juventus dan mencuri perhatian Claudio Marchisio. Ternyata Marchisio dan rekan-rekan Juventus lain pernah memperingatkan Pogba bahwa kembali ke MU mungkin bukan pilihan yang tepat. Kini mendengar kabar Pogba akan balik ke Juventus, Marchisio pun menyambut dengan tangan terbuka. Cristiano Ronaldo lagi-lagi mendapatkan kritikan untuk performanya di musim 2021-2022. Ronaldo dianggap tidak cukup membantu Manchester United, khususnya dalam menjaga keharmonisan tim. Musim ini bisa dibilang salah satu musim terburuk MU dalam 10 tahun terakhir. Setan merah finish di peringkat ke-6, itu pun dengan sedikit keberuntungan. Biar begitu, Ronaldo pribadi main luar biasa, dia mencetak 18 gol di Liga. Hanya kalah dari Mohamed Salah dan Son Heung-min yang menjadi top skor bersama dengan 23 gol. Ronaldo juga jadi penentu kemenangan MU dengan gol-golnya. Kontribusinya di pertandingan sangat besar. Tanpa Ronaldo, posisi MU mungkin lebih buruk. Semua kontribusi Ronaldo itu ternyata tidak cukup bagus di mata John Barnes, analis Premier League. Menurutnya, Ronaldo justru jadi salah satu penyebab ketidakharmonisan tim. Ronaldo dikenal sebagai pemain egois, selalu ingin jadi yang terbaik.
Di mata Barnes, kehadiran Ronaldo telah merusak kolektivitas Manchester United. Singkatnya, John Barnes merasa bahwa kehadiran Cristiano Ronaldo justru membuat segalanya jadi tidak harmonis. Tidak ada kerjasama dan kolektivitas. Presiden Lazio Claudio Lotito kembali angkat suara terkait spekulasi masa depan Sergej Milinkovic-Savic. Ia menyebut bahwa MU dan tim-tim peminat sang gelandang harus siap membayar mahal untuk mendapatkan jasanya. Menurut Lotito, ia tidak kaget jika MU menginginkan Milinkovic-Savic karena ia menilai sang gelandang punya kemampuan di atas rata-rata. Namun ia menegaskan bahwa timnya saat ini bergantung kepada pemain timnas Serbia itu. Jadi ia tidak berencana menjualnya. Saya rasa normal-normal saja ketika banyak klub menginginkan Sergej Milinkovic-Savic, namun dia tidak memiliki label harga karena ia tidak kami jual. Meski bilang Milinkovic-Savic tidak dijual, Lotito menyebut bahwa ia siap memberikan pengecualian kepada Manchester United. Namun ia ingin setan merah memberikan tawaran dengan nilai yang besar. Jika tidak, Milinkovic-Savic lebih baik bertahan di Lazio. Laporan yang beredar di Italia menyebut bahwa Milinkovic-Savic akan dibanderol dengan harga yang sangat tinggi di musim panas nanti. Ia dibanderol 80 juta euro di musim panas nanti. Spekulasi masa depan Marcus Rashford memasuki babak baru. Penyerang Manchester United itu dilaporkan masuk dalam daftar belanja Bayern Munchen di musim panas nanti. Dilansir The Telegraph, Rashford berpotensi pindah ke Jerman di musim depan. Sang penyerang dilaporkan jadi incaran Bayern Munchen. Menurut laporan tersebut, Bayern Munchen sangat tertarik meminang Marcus Rashford karena ia dianggap bisa menjadi solusi bagi lini serang mereka. Bayern kemungkinan besar akan kehilangan Lewandowski di musim panas nanti. Situasi ini diperparah karena Sergei Gnabry juga dirumorkan enggan memperpanjang kontrak di Bayern Munchen. Rashford bisa bermain di posisi sayap dan penyerang tengah dengan sama baiknya. Jadi Bayern Munchen menilai ia bisa menjadi solusi untuk lini serang di Rotten. Laporan tersebut mengklaim bahwa Bayern Munchen tidak sekedar berwacana untuk mengamankan jasa Marcus Rashford. Mereka sudah menghubungi agen sang penyerang. Mereka mengutarakan keinginan untuk merekrut Marcus Rashford. Bayern Munchen bahkan menjanjikan jam bermain reguler untuk sang pemain. Jadi ia berharap Marcus Rashford bisa pindah di musim panas nanti. Gelandang Leeds United Calvin Phillips saat ini dikabarkan sedang galau. Ia bimbang apakah menerima pinangan Manchester United atau tidak di musim panas nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Calvin Phillips sebenarnya sangat tertarik untuk bergabung dengan MU. Ia menilai United adalah pijakan karir yang tepat untuknya karena United bakal bermain di Eropa pada musim depan. Selain itu, ia meyakini setan merah punya peluang untuk menjadi juara dalam beberapa tahun terakhir. Jadi ia tertarik pindah ke sana. Namun di sisi lain, Calvin Phillips sulit untuk pindah ke MU karena statusnya sebagai putra daerah Leeds United. MU dan Leeds punya sejarah rivalitas yang tinggi. Jika Phillips pindah ke MU, maka ia akan dicap sebagai pengkhianat oleh para pendukung Leeds United. Belum lagi Leeds United selamat dari degradasi dan akan bermain di Premier League musim depan. Jadi sang gelandang super gamang untuk pindah ke MU. Kebersamaan Chelsea dan Hakim Ziyech nampaknya akan berakhir di musim panas ini. Sang winger dikabarkan akan dijual oleh Chelsea di bursa transfer yang akan datang. Menurut laporan Fabrizio Romano, Ziyech bakal dilepas Chelsea karena ia tidak masuk dalam rencana Thomas Tuchel di musim depan. Sang manajer kurang sreg dengan gaya bermain Ziyech, sehingga ia hanya jadi pemain surplus di skuad The Blues saat ini. Itulah mengapa ia sudah menginformasikan manajemen Chelsea agar menjual sang pemain timnas Maroko itu di musim panas nanti. Menurut gosip yang beredar, MU menjadi salah satu tim yang akan ditawari Ziyech di musim panas nanti. Setan merah sedang mencari tambahan tenaga di sektor sayap mereka. Ziyech dikabarkan bakal jadi tambahan yang bagus untuk tim mereka. Apalagi manajer baru Erik ten Hag merupakan pelatih Ziyech di Ajax Amsterdam. Jadi ia dikabarkan tertarik bekerja lagi dengan sang pemain. Hakim Ziyech akan dibanderol 35 juta pound sterling oleh Chelsea.
Teka-teki siapa pemain pertama yang akan didatangkan Manchester United di musim panas ini mulai terungkap. Nama bek Ajax Amsterdam Jurrien Timber dilaporkan bakal jadi rekrutan pertama Setan Merah di musim ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa United sudah mengantongi satu nama untuk posisi bek tengah mereka. Jurrien Timber disebut jadi nama yang dipertimbangkan serius oleh Setan Merah. Laporan itu mengklaim bahwa MU sangat meminati jasa Timber. Sang bek direkomendasikan langsung oleh Erik ten Hag. Ten Hag tahu betul permainan Timber karena ia yang mengorbitkan sang bek ke tim senior Ajax Amsterdam. Ia percaya bek 22 tahun itu bisa mengatasi permasalahan di lini pertahanan MU. Jadi yang ingin mantan anak asuhnya ini ikut terbang ke Old Trafford. Namun Fabrizio Romano mengklaim bahwa MU belum membuat pergerakan apapun untuk transfer Timber. Mereka masih mendiskusikan transfer sang bek di internal mereka. Ten Hag dan staf MU masih membahas apakah sang bek memang worth it untuk didatangkan Setan Merah. Jadi sejauh ini belum ada tawaran yang masuk baik untuk Ajax maupun sang bek dari MU. Rumor Pau Torres berkarir di Inggris musim depan kian menguat. Agen sang bek dikabarkan akan menemui manajemen Manchester United dalam waktu dekat ini. Laporan dari Carousel Deportivo, Torres langkah lebih dekat untuk pindah ke MU. Sang agen dilaporkan akan terbang ke Inggris untuk mendiskusikan transfer ini. Laporan itu mengklaim bahwa pada dasarnya Torres berpeluang pindah ke MU. Sang bek memang ingin cabut dari Villarreal. Ia butuh tantangan baru dalam karirnya dan bermain di EPL sudah lama jadi impiannya. Di sisi lain, Villarreal bersedia menjual sang bek. Mereka terpaksa menjual Pau Torres karena mereka gagal lolos ke Eropa, sehingga mereka harus mencari tambahan pemasukan dengan menjual pemain mereka. Manchester United dan pihak Torres dikabarkan sudah berkomunikasi sejak beberapa pekan yang lalu. Sekarang mereka akan memasuki tahap berikutnya. Agen sang bek dilaporkan akan terbang ke Inggris dalam pekan ini. Agendanya adalah membicarakan kontrak sang bek. Sejauh ini memang belum ada kesepakatan antara kedua pihak. Namun MU cukup optimistis bisa mengamankan jasa sang bek. Pau Torres dibanderol Villarreal dengan harga 50 juta euro.